Copot atau ganti Kepala Sekolah SDN 153 Kayu Laut Panyabungan Selatan Mandailing Natal. Panyabungan, Rabu 15/11/2023. Menjadi kepala sekolah adalah impian banyak orang, terutama mereka yang guru pegawai negeri. Ya bisa jadi dengan sudut pandangnya, karena ada dana BOS yang dikelola setiap tahunnya. Nah, hal inilah yang menjadi incaran para oknum-oknum kepala sekolah yang nakal. Oknum kepala sekolah yang nakal mungkin hanya memikirkan dana BOS itu untuk kepentingan pribadinya. Sehingga mereka seringkali menganggap dana BOS itu adalah uang atau milik mereka. Biasanya oknum kepala sekolah yang nakal tidak akan pernah takut akan adanya pemeriksaan pihak inspektorat terhadap penggunaan anggaran dana BOS-nya. Memang kita belum pernah mendengar pihak inspektorat menangkap kepala sekolah yang nakal atau yang korupsi. Boleh jadi karena pihak inspektorat dan pengawas serta korwilnya jarang memantau secara langsung ke sekolah-sekolah di wilayahnya. Dalam hal ini awak media pernah dengar dan lihat sendiri para kepala-kepala sekolah itu diperiksa oleh inspektorat pada satu tempat atau hanya dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh pihak inspektorat. Pihak inspektorat diduga tidak pernah datang ke sekolah untuk mengaudit penggunaan anggaran dana BOS. Nah, hari ini awak media yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Mandailing Natal AJM mendatangi SD Negeri 153 Kayu Laut Panyabungan Selatan Mandailing Natal untuk memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut. Atas pantauan tim AJM, bahwa kondisi SDN 153 Kayu Laut sangat memprihatinkan. Diduga oknum kepala sekolah tidak pernah melakukan perawatan terhadap sekolah. Padahal anggaran dana BOS ada disiapkan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki mutu sekolah. Kemana dana BOS kami Bu Kepsek? Ketika tim AJM mendatangi SDN 153 Kayu Laut tersebut, oknum kepala sekolah tidak ada di tempat, namun setelah 1 jam masuk jam sekolah barulah oknum Kepsek datang. Ada 4 tahun yang lalu ini ya. Ya kan? Menurut keterangan beberapa guru yang dijumpai di sekolah tersebut, oknum kepala sekolah jarang datang. Kalaupun datang biasanya selalu terlambat. Selain itu, oknum kepala sekolah selalu tidak mengindahkan apa yang menjadi permintaan para guru-guru sekolah. Padahal guru-guru hanya meminta apa yang menjadi kebutuhan di sekolah atau sebagai pendukung untuk proses belajar mengajar di sekolah. Termasuk juga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Seperti papan tulis absen yang sudah rusak, agar segera diganti. Memang atas pantauan tim awak media di beberapa ruang kelas ada papan absen siswa tidak layak pakai. Bahkan papannya sudah remuk dan hancur. Begitu juga dengan sarana yang lain seperti lemari sudah rusak dan hancur. Akan tetapi tidak diganti oleh oknum kepala sekolah. Dalam hal ini diduga oknum kepala sekolah melakukan pembiaran. Tidak ada perhatian dan perawatan serta kepedulian terhadap kondisi sekolah. Dalam hal ini oknum kepala sekolah patut dan layak untuk dicopot. Selain itu ada hal penting lainnya yang tidak ada di sekolah. Hal ini sebagai pendukung atau sarana prasarana siswa di sekolah yang wajib ada, yaitu WC atau jamban bagi siswa dan guru. Bisa masuk orang ke dalam ruang kelas. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal agar menyelamatkan sekolah SD Negeri 153 Kayu Laut dengan menempatkan kepala sekolah yang berjiwa luhur untuk memperbaiki kondisi sekolah SD Negeri 153 Kayu Laut. Ganti dan copot oknum Kepsek SDN 153 tersebut. Sebagaimana dalam tayangan video ini, oknum kepala sekolah tidak mengganti kaca-kaca ruang kelas yang telah copot dan bolong. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan memicu dan mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke ruang kelas. Mereka akan berbuat jahat dan melakukan pengrusakan di dalamnya. Dalam hal ini ketika hendak dikonfirmasi langsung oleh awak media, oknum kepala sekolah mengelak dan mengatakan, "Saya masih ada urusan dulu Pak, mau mengurus pas foto siswa ataupun anak-anak."
Tim Aliansi Jurnalis Mandailing Natal disuruh oleh oknum kepala sekolah menunggu. Namun tim awak media sudah menunggu sampai 2,5 jam. Oknum kepala sekolah tak kunjung datang. Sehingga membuat gusar para awak media dan merasa sepertinya tidak dihargai oleh kepala sekolah. Sehingga patut diduga oknum kepala sekolah tidak pandai menghargai tamu atau orang lain. Disebutkan demikian berbanding dengan tidak digantinya gambar-gambar Wakil Presiden Yusuf Kala yang ada di ruang kelas dengan gambar Wakil Presiden yang sekarang yaitu Maruf Amin. Dalam hal ini oknum kepala sekolah terindikasi tidak menghargai dan menghormati pemerintah pusat yang sekarang, atau tidak mengakuinya. Ini jelas merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI. Jelas kita semua mengetahui Wakil Presiden itu adalah Bapak Maruf Amin bukan lagi Yusuf Kala. Bahkan tahun ini sudah merupakan masa-masa akhir jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maruf Amin. Oleh karena itu oknum kepala sekolah masuk pada ranah melanggar undang-undang pelecehan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu diharapkan kepada aparat penegak hukum baik dari kejaksaan dan kepolisian agar menangkap dan memeriksa penggunaan anggaran dana BOS SD Negeri 153 Kayu Laut yang diduga kuat. Penggunaan anggaran dana BOS-nya tidak disalurkan sesuai kebutuhannya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah tersebut. Sebagaimana dalam laporan di atas, banyak sarana dan prasarana tidak disalurkan oleh oknum kepala sekolah. Dan diduga kuat anggaran dana BOS itu hanya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya. Tim Aliansi Jurnalis Mandailing Natal. Ke dalam ruang kelas ini, Bu. Udah dibilang diganti nih kan? Iya. Udah, ini. Berapa lah harganya ini? Uangnya ada bukan uang dia?